Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Gimana kabarnya teman-teman sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Hari ini kita akan coba bahas tentang muqaddimah tajwidil Quran atau pembukaan materi terkait dengan tajwid Al-Qur'an. Ya. Setidaknya dalam pembahasan ini itu ada 4 poin. Yang pertama terkait dengan tajwid Quran, yaitu pembahasan tentang definisi. Kemudian yang kedua itu tentang hukum, bagaimana praktek dan teorinya. Kemudian yang ketiga, di muqaddimah tajwidul Quran itu ada pembahasan keutamaan bagi para pembaca Al-Quran, penghafal Quran, dan pengamal Quran. Kemudian yang selanjutnya yang keempat itu di materi muqaddimah tajwidul Quran adalah tujuan dari mempelajari Al-Quran. Kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama itu terkait dengan definisi. Jadi definisi tajwidul Quran itu terbagi dua. Yang pertama secara bahasa. Secara bahasa itu tajwidul Quran disebut juga dengan tahsin. Tahsin atau yang artinya memperbaiki. Jadi ketika kita kemudian belajar tentang perbaikan bacaan Al-Quran, maka disebut juga dengan tahsin. Ya, tahsinut tilawah, bukan tahsin Quran ya. Karena Quran itu tidak perlu diperbaiki, yang perlu diperbaiki adalah bacaan kita. Jadi ketika kita belajar tajwid Quran, maka sejatinya kita sedang memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Bukan Qurannya, tetapi bacaan Al-Quran kita. Itu secara bahasa. Dan yang kedua, secara istilah, tajwid Quran itu bermakna membaca Al-Quran dengan benar sebagaimana bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain, dengan cara mengeluarkan huruf dari makhrajnya, memenuhi sifatnya, dan memperhatikan hukum bacaan dari Al-Quran itu sendiri. Itu secara istilah. Oke, kita lanjut yang kedua. Tajwid Quran membahas juga tentang hukum. Hukum apa? Hukum bagaimana mempraktikkan bacaan Al-Quran dengan tajwid. Yang kedua, hukum bagaimana menguasai teori-teori tajwid Quran. Bagaimana hukumnya? Hukum yang pertama, ketika kita kemudian ingin mempraktekkan bacaan Al-Quran sesuai dengan tajwid, maka hukumnya fardu ain. Jadi siapapun orang yang ingin membaca Al-Quran, hukumnya fardunya fardu ain bagi tiap-tiap muslim untuk membaca Al-Quran dengan mentajwidkannya. Jadi nggak boleh asal-asalan, nggak boleh sembarangan, harus sesuai dengan kaidah tajwid Al-Quran ketika kita ingin membaca. Kemudian yang kedua, hukumnya secara teori, artinya penguasaan teori tajwid Quran. Maka ini hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau misalnya dalam satu tempat, dalam satu wilayah, dalam satu lingkungan sudah ada yang menguasai hukum-hukum atau teori dari tajwid Quran, maka kita terlepas bebannya dari menguasai teori tajwid. Tetapi ketika kita melihat secara praktik, maka kita harus kembali lagi ke fardu ain. Artinya kita sebenarnya harus paham juga ketika kita ingin membaca Al-Quran. Harus paham tajwid-tajwidnya. Gak boleh sembarangan. Yang ketiga itu di materi muqaddimah ini adalah keutamaan atau fadilah ketika kita berinteraksi dengan Quran. Setidaknya ada 5 ya. Kurang lebih ada 5, meskipun ketika kita buka buku yang sangat terkenal itu tentang tajwid Quran, At-Tibyan, ya, tentang adab-adab membersamai Al-Quran, itu karangan Al-Imam An-Nawawi. Beliau menyebutkan begitu banyak tentang keutamaan ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, baik membacanya, baik kemudian menghafalkannya, adab seorang guru, adab seorang pelajar. Di situ semua disebutkan tentang keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran. Setidaknya kita di sini insya Allah akan saya sebutkan itu 5 poin insya Allah ya. Yang pertama, bagaimana keutamaan Al-Quran. Yang pertama adalah memberi syafaat pada hari kiamat.
Jadi ketika kita membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, menghafal Quran, mengamalkan Al-Quran, mudah-mudahan Al-Quran itu memberikan syafaat pertolongan buat kita di hari kiamat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Quran akan datang nanti di hari kiamat untuk menolong orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Jadi buat teman-teman yang hari ini belum berinteraksi dengan Al-Quran, yang hari ini belum bersahabat dengan Al-Quran, belum berteman dengan Al-Quran, kemana-mana belum bawa Al-Quran, belum buka Al-Quran di setiap kesempatan, maka mulai hari ini yuk kita buka Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran bisa menjadi pemberi syafaat, penolong kita kelak di yaumul akhir atau di hari kiamat. Itu yang pertama keutamaannya. Yang kedua, keutamaan ketika kita kemudian berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran merupakan amal terbaik. Kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Itu hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi kalau kita kemudian belum bisa mengajar Quran, maka kita belajar. Ketika kita nanti sudah bisa mengajar Quran, maka kita ajarkan orang lain untuk bisa mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran. Minimal memahami cara membaca Al-Quran. Kalau itu kita lakukan, maka kita menjadi sebaik-baik umatnya Allah. Maka kita menjadi sebaik-baik orang yang kemudian dekat dengan Al-Quran. Itu keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga, teman-teman, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran adalah mendapat derajat yang tinggi. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirum bihi ma'asyafaratil kiramil bararah. Jadi orang yang membaca Al-Quran dengan mahir akan bersama malaikat yang mulia lagi taat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Teman-teman mau nggak dekat sama malaikat? Pasti mau dong ya. Maka berusahalah untuk senantiasa belajar, kemudian mempelajari Al-Quran, sehingga dengan mempelajari Al-Quran kita semakin mahir membaca Al-Quran, sehingga kita akan bersama dengan malaikat yang mulia dan taat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keutamaan yang ketiga. Yang keempat, apa keutamaan ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran? Maka keutamaan yang keempat adalah mendapatkan sakinah dan rahmah. Kata Rasulullah SAW, majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah. Hadis riwayat Muslim. Tidaklah berkumpul suatu kaum, kata Rasulullah, di salah satu rumah Allah untuk membaca dan mempelajari kitab Allah kecuali turun atas mereka sakinah dan rahmah, serta diliputi oleh malaikat, serta Allah sebut di hadapan malaikat di sisinya. Bayang itu teman-teman ya. Kita kumpul-kumpul bersama-sama mengkaji Al-Quran, belajar tajwid Al-Quran, mempelajari ilmu Al-Quran, menghafal Al-Quran, maka kita akan didatangi oleh malaikat, diliputi oleh malaikat. Kemudian kita akan mendapatkan sakinah. Ya, kita sering bilang sakinah. Apa sakinah? Tenang. Jadi kalau misalnya lagi galau teman-teman, baca Quran, tenang. Teman-teman lagi punya masalah, punya hutang, baca Quran, tenang. Lunas? Insya Allah nggak lunas ya, tetap harus dibayar. Tapi insya Allah sakinah, tenang, tentram, nyaman ketika kita membaca Al-Quran di segala kondisi kehidupan kita. Yang kedua, dapat rahmat. Apa itu rahmat? Kasih sayang Allah. Jadi kalau kita mendekat kepada Al-Quran, mengkaji Al-Quran, kemudian mempelajari Al-Quran, belajar tajwidnya, belajar cara membaca yang baik sesuai dengan tajwidul Quran, maka kita diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keutamaan yang keempat. Keutamaan yang selanjutnya yaitu mendapat sebaik-baik anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman mau dapat anugerah terbaik?
maka perhatikan hadis qudsi yang insya Allah saya bacakan pada kesempatan kali ini. Apa kata Allah melalui lisan Rasulullah SAW? Man syagolahul Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiya as-sa'ilina wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalami ka fadlillahi ala khalqih. Jadi Allah berfirman, barang siapa yang sibuk dengan Al-Qur'an, sibuk dan zikir karena minta kepadaku, akan kuberi sebaik-baik pemberianku kepada orang yang minta. Dan kelebihan kalam Allah Subhanahu wa taala atas kalam lain seperti kelebihan Allah atas makhluknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Insyaallah ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau dapat keutamaan sebaik-baik anugerah Allah, maka dekati Al-Qur'an. Pelajari Al-Qur'an. Bersahabat dengan Al-Qur'an. Itu keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran. Yang terakhir teman-teman dirahmati Allah, sebelum ditutup mukadimah tajwidul Quran ini, maka yang terakhir itu kita bahas tentang tujuan dari Al-Quran. Tujuan dari mempelajari tajwid Al-Quran. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah agar menjaga lidah kita dari kesalahan ketika kita membaca Al-Quran. Jadi tujuan kita belajar tajwid supaya kita nggak salah lagi ketika baca Al-Quran. Ya, yang panjang tidak kita pendekkan, yang pendek tidak kita panjangkan, yang seharusnya kita tahan kita betul-betul tahan, tidak kita loss begitu saja. Kita berikan hak untuk gunnahnya. Kita kemudian sesuaikan matnya, mat asli, mat jaiz, mat wajib dan mat-mat yang lain kita sesuaikan semua. Dan itu tidak akan kita bisa peroleh kalau kemudian kita tidak belajar Al-Quran. Ya, oke teman-teman, itu mungkin yang bisa di-share hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa terus dukung channel ini. Mudah-mudahan bisa terus memberikan pencerahan khususnya terkait dengan pelajaran Al-Quran. Terima kasih. Al-haqqu min rabbik fala takum minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.